Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Windasari dan teman saya Siti Arina Tunikma. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Standar Kompetensi Lulus atau SKL, Kompetensi Inti atau KI, dan juga Kompetensi Dasar atau KD dan materi pokok akidah akhlak di MTS atau Aliyah. Mari simak video dari kami. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang SKL atau Standar Kompetensi Lulusan. Apa sih SKL itu? SKL yakni kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Untuk lebih detailnya, ini mencakup apa saja bisa kalian lihat di makalah. Kemudian dari SKL ini ada tujuan SKL. Tujuan SKL yakni digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi dan juga standar proses. Ada juga standar penilaian, pendidikan, standar pendidikan dan juga tenaga kependidikan, standar sarpras dan lain sebagainya. Kemudian ada ruang lingkup SKL. Ruang lingkup SKL yakni kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat mencapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di jenjang MTS ataupun Aliyah sendiri. Kemudian ada pengertian tentang KI atau kompetensi inti dan juga KD kompetensi dasar yang akan dijelaskan teman saya Siti Arina. Silahkan disimak videonya. Terima kasih Mbak Winda untuk kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai KI-KD. KI-KD adalah kompetensi inti. Kompetensi inti ini atau KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL. SKL adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Winda yang harus dimiliki tiap-tiap peserta didik. Setelah mempelajari SKL, kita mempelajari KI, selanjutnya KD. Nah, untuk KD ini adalah tuntutan dari KI untuk dicapai. Jadi setelah SKL itu KI, selanjutnya KD. Nah, kompetensi inti ini KI dan KD di setiap tingkat kelas itu ada, di setiap mata pelajaran, seumpamanya MTS AA kelas 7 itu ada sendiri. Nah, semester ganjil, semester genap itu juga ada sendiri-sendiri. Jadi KI KD ini terbagi menjadi beberapa itu tadi yang berbeda-beda sesuai yang sudah ditetapkan oleh KMA itu yang ada di LKS. Jadi KI KD ini sangat penting sekali dalam menunjang pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, contohnya saja dalam KI KD Akidah Akhlak ini kelas 7 semester dasar. KI KD untuk KI-nya ini dalam KMA itu sudah berbeda dari kurikulum yang lalu. Nah, untuk yang terbaru ini KI-nya itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 KI-nya. Kalau yang dulu kan cuma KI, selanjutnya KD, semuanya KI apa terus dijabarkan dalam KD bla 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 bla. Jadi KI KD ini KI-nya lebih sedikit, yang inti-inti. Nah, KD ini yang lebih banyak penjabarannya, yang lebih terperinci. Seperti penjelasannya ini KI ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah sikap spiritual, menerima dan menjalankan agama dan seterusnya. Yang kedua sikap sosial. Sikap sosialnya kayak menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, seperti itu. Yang ketiga adalah pengetahuan, ya ini pemahaman dari peserta didik itu. Yang selanjutnya adalah keterampilan, yaitu mencoba mengolah keterampilannya setiap peserta didik. Jadi itu yang dimaksud KIKD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok materi akidah akhlak di MTS dan Aliyah. Yang pertama yakni tentang akidah. Akidah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Qoda yaitu akdan yang artinya mengikat atau itu mengadakan perjanjian. Jadi yakni dalam
artian yaitu mengikat atau menjadi sangkutan atau mengadakan perjanjian. Dan secara istilahnya yakni urusan-urusan yang harus dibenarkan oleh hati dan juga diterima oleh rasa puas serta terhujam kuat dalam lubuk jiwa kita yang tidak dapat digoncangkan oleh badai-badai syubhat atau keraguan-raguan. Kemudian beralih kepada akhlak. Akhlak sendiri berasal dari bahasa jamak dari bentuk tunggal yakni khuluq, artinya perilaku, baik itu perilaku terpuji maupun perilaku tercela. Kemudian dari materi pokok akidah akhlak di MTS dan Aliyah ini mempunyai fungsi dari mapel akidah akhlak sendiri, yaitu yang pertama penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun akhirat. Yang kedua yakni pengembangan keimanan kita sebagai makhluk hidup dan juga pengembangan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta akhlak mulia kita. Kemudian yang ketiga yakni penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik maupun lingkungan sosial melalui pembelajaran akidah akhlak sendiri ini. Sedangkan tujuan pembelajaran akidah akhlak sendiri ini yang pertama ada menumbuhkan kebanggaan dari diri kita tentang akidah, mengembangkan akidah kita jadi yang lebih baik. Terus kemudian yang kedua ada mewujudkan manusia yang berakhlakul karimah, mempunyai akhlak dan juga budi pekerti yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.